Perhatian, mulut kami tergolong sembarangan. Nggak terus-terusan sih, tapi sering. Maka menontonnya harus dengan hati yang lapang. Karena jika hatimu lapang, untuk mengklik subscribe, like, dan share pasti akan terasa ringan. Gimana? Entaps kan? Selamat menyaksikan. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Asik. Asik ya. Yeay. Selamat datang. Selamat bergabung di Entaps kawan-kawan. Yes, welcome guys. Entaps episode pertama. Entaps itu nyanyi-nyanyi tapi ada perbincangan serunya. Ya. Asik. Serunya apa? Serunya banyak. Harus diikutin sampai habis. Jadi setiap episode kita akan membahas tema yang berbeda. Ya. Kemudian gegonjrengan dan lagu-lagunya yang berkaitan dengan tema tersebut. Gegonjrengan tuh apa? Gegonjrengan tuh Gonjreng-gonjrengan. Kalau ibaratnya kalau lagi nongkrong, selalu ada teman yang bawa gitar tuh biasanya. Betul. Jadi kita ngegonjrengan ya. Gitu. Nah, tema Dan kali episode ini pertama, ya, kita akan bahas soal soundtrack. soundtrack ya. Soundtrack itu kalau secara harfiah Ya. artinya jalur suara. Jalur suara. Jalur suara. Oke. Tapi in general kita tahu kita kenal sebagai musik atau lagu yang dipilih sebagai pengiring suatu karya yang sifatnya related dengan karya tersebut. Karyanya bisa macam-macam. Bisa film, TV series ya. acara TV, sinetron TV, dan lain-lain. oke. Bisa game, Dan bisa buku ternyata. Bisa buku Iya, ternyata. loh. Iya, gue tahu ada satu. Apa? Recto Verso. Recto Verso tuh si D ya? Mbak Di Lestari, Dewi Lestari. ya. Jadi malaikat juga tahu. Oke. Ya, yang dia yang nyanyiin, Dia bukan nyanyiin yang ya, versi bukan yang Glenn ya? versi almarhum Glenn. Yang dia nyanyiin itu ternyata soundtrack bukunya. Oke. Walaupun akhirnya kemudian dibikin ya? film, Rector Versonya dibikin film, di Dan remake lagunya lagi ikut ya? sama Glenn Fredly. Oh, jadi Glenn itu versinya yang film? Versinya yang film. Oh, yang versinya si Dewi Lestarinya versi malah bukunya ya? Soundtrack buku. Gila ya, memang dia... Buku dikasih soundtrack. Emang dia awalnya musisi juga sih. Iya, tapi betul. Ya. Rida Cuma Sita kepikiran Dewi juga ya. Rida Keren Sita Dewi. banget ya. RSD. Rector Verso lu baca? Recto Verso gue belum. Yang gue baca adalah Supernova yang pertama. Sama, gue juga. Itu lagu Jadi, siapa? seperti yang tadi dibilangin, soundtrack adalah lagu yang dipilih sebagai pengiring yang related. Yeah. Nah, yang barusan kita jadiin opening, I'll Be There For You-nya The Rembrandts. Rembrandts ya. Nama Itu bandnya Rembrandts. menurut gue, sitkomnya Friends, Yeah. memang sitkom favorit gue sepanjang masa. Yes, Ya, setuju. ada Gua 10 agree. season. Setuju. Itu kalau nggak salah season pertama tahun 94. Gila, 94 94 loh. 94 kemudian ada 10 season sampai kurang lebih 2004. Jadi mereka setiap tahun kan. Totalnya seingat gue sih ada 234 episode. sebuah sitkom yang sampai sekarang kalau gue lagi mau nonton apa gitu tapi bingung. Akhirnya Friends lagi yang gue setel, Friends lagi yang gue setel dan masih ketawa. Iya. Masih ketawa dan selalu ada bintang tamunya dulu tuh. Padahal mereka ya cuma di 4 setting atau tapi Friends lah keren udah. banget ya. Itu kalau dihitung jumlah pendapatan mungkin gokil ya. Kalau nggak salah mau dibikin filmnya kan? Iya, film layar lebarnya. mau reuni. Iya. Mau reuni ya. Mudah-mudahan tercapai. Terwujud. Cita-citanya terwujud ya. Mudah-mudahan terwujud. Nah, cuman memang ini lagunya amat mewakili memang, ya. Betul. Amat mewakili. Dan lagunya memang publish gitu. Iya. Akhirnya publish. I'll Be There For You rilis. Iya. Itu season kedua. Iya. Dan kenapa sangat related? Kalau kita dengerin sampai sekarang ya kita merem bisa kebayang itu konyolnya Joey Tribbiani, menggemaskan Rachel Green gitu-gitu karakternya kan memang kuat-kuat banget kan. Karena memang ternyata yang nulis lagu itu selain si duo Rembrandts ada produsernya juga, produsernya Friends terlibat di situ. Dan produser itu ngefans banget sama si Rembrandts katanya awalnya. Iya. Makanya dia minta buat bikin gitu dan beberapa komposer lah ya. Iya. Dan available ternyata. Dan itu lagunya khusus buat dibikin khusus buat si film itu ya, buat si Friends gitu. Betul. Walaupun cuma dipotong 40 detikan kalau nggak salah ya buat intro ya. Iya, betul. Tapi akhirnya bocor ternyata. Ada satu radio yang muterin ternyata full. Dan itu jadinya wah ini gila nih, dan akhirnya padahal si Rembrandts itu memang udah siap buat meluncurin album. Yeah.
Akhirnya lagu itu masuk ke album itu. Lagu itu masuk ini sih, masuk nominasi Grammy. Grammy ya? Untuk duo or group gitu, tapi nggak menang. Tapi nggak menang ya. Tapi pencapaian yang oke lah ya. Kalau kita sama suksesnya ya itu kalau boleh dibilang ya, antara si series dengan si soundtrack. Oke, di yang pertama ini kita akan bahas soal acara televisi ya, soundtrack acara televisi. Apa? Yang selain itu? Apa ya? Yang paling memorable buat lo apa? Kalau gue cuma tahu itu, kalau luar cuman gue luar iya. Kalau Indonesia lo tahu Sidul. Ah iya benar. Sidul tuh aduh sialan itu emang ya. Itu tuh siapa bilang. Tahu ya. Tapi itu lo tau nggak nyanyiin siapa? Siapa? ME Inikah Cinta. Serius? Itu Sidul versi sinetron ya? Sinetron. Tapi lagu itu kan memang udah dipakai dari Sidul Anak Betawi yang awal, yang film dulu kan, ya. Makanya itu ikonik sih. Siapa yang bilang anak Betawi? Pade Buaye katanya kan. Padahal nggak buaya amat ya kan. Semuanya buaye. Ada yang jaing. Laki-laki juga buaya. Jaing anjir. Kalau yang impor, itu kan Indonesia ya. Kalau yang impor, yang gue inget banget. Oke. Lo tau? Siapa yang mengubah hatiku? Itu adalah Bibilung. Gua taunya Bibilung. Gua judulnya lupa apa itu judulnya. Return of the Country Heroes. Kembalinya Pendekar Raja Wali Sakti. Itu Yoko ya? Itu Yoko. Itu tahun 90-an juga kayaknya ya. 90-an juga. Itu Andi Lau lagi ganteng-gantengnya. Nah soundtracknya dinyanyikan oleh Mbak Yuni Shara. Aduh. Mbak, ya ampun. Dulu kita panggil Mbak sih. Sekarang enggak Mbak. Dia abis Yuni Shara tuh dari dulu sampai sekarang kayaknya masih begitu-begitu aja deh. Ya? Salah satu yang immortal menurut gua. Benar, asli. Lagu itu gak ada judulnya loh. Masa? Iya, judulnya ya itu original soundtrack Return of the Country Heroes, Pendekar Raja Wali Sakti, gak dikasih judul. Tapi memang lagu itu memang disadur apa memang? Disadur ya. Aslinya bahasa Mandarin, disadur ke bahasa Indonesia. Dan amat mengangkat nama Yuni Shara. Dulu sebelum itu dan setelah itu kan kita kurang lebih kenal Mbak Yuni Shara sebagai penyanyi recycle ya, lagu-lagu lama dibawain ulang dan sukses memang. Tapi si original soundtrack Return of the Country Heroes ini dulu zamannya dapat 3 platinum BASF Award. BASF loh, bayangin. Gila. Dan 3 platinum zaman dulu tuh banyak banget loh. Parah. Totalnya terjual jutaan, tapi gue lupa tepatnya. Yang pasti 6 minggu pertama terjual 500.000 kopi. Gila. Kasetnya. Lu ngulik Yuni Sharanya? Kan album kan? Lu ngulik Yuni Sharanya apa ngulik film ini? Semua gue kulik. Yuni Sharanya. Aduh. 500.000 kopi tahun 97, 96, 97 gitu. Gila nggak? Oh itu gila sih. Kaset ya berarti Kaset. Kaset ya. Belum ada CD tuh ya? Udah ada belum ya? Kayaknya belum ada deh. Belum ada. Laserdisc malah ada. Tapi yang itu yang kami maksud 500.000 kopi itu kaset. Kaset ya? Karena memang album kan. Yang lagu yang lain ada judulnya. Cuman ya nggak ada yang populer karena itu kan memang soundtrack utamanya kan. Dan dulu kaset itu susah loh, nggak ada bajakannya. Iya zaman itu ya, zaman itu ya. Harus ke toko betul, kaset. Harus ke toko kaset, betul. Zaman itu kan mulai impor film-film Hong Kong tuh. Series-series Hong Kong. Return of the Country Heroes, White Snake Legend, terus apa? Tol Yong To, Golok Pembunuh Naga ya kan. Kemudian kesini-sininya baru, itu kan Hong Kong, kesini-sininya baru Taiwan. Itu yang Taiwan tuh. Mana itu? Gitu. Itu kayak tipe pesawat tempur ya, F4. Jadi si FC ini main di sinetronnya, mereka juga yang nyanyiin soundtracknya. Dan semua dulu ya, semua itu akan bergaya sama kayak Tomingse. Gua salah satu korban, tapi gua Hawa Celei. Iya, gua Hawa Celei. Aduh. Dan merasa ganteng dulu. Kalau gua Sancai. Tapi lu ada satu adegan yang bikin kita nangis deh pernah. Ingat gak? Bisa beda-beda, banyak soalnya di situ. Kalau gue ada satu adegan yang di rumahnya Tomingse kalau nggak salah, mereka dipisahkan dengan pintu gitu. Jadi yang nangis-nangisan yang punggung-punggungan tapi terpisah pintu. Itu sih gue nangis. Oh iya sih. Sama yang di bus. Yang hujan-hujanan. Iya. Aduh, FC. Gawat. Itu Taiwan, kemudian kesini-sininya mulai Jepang, belakangan baru Korea. Jepang tuh dari dulu sebenarnya. Oh iya, zaman-zaman. Osin. Itu gue TK. Iya, Osin. Terus tapi Jepang waktu itu kan kebanyakan film-film kayak Satria Baja Hitam, superhero-nya mereka gitu kan. Kalau yang drama-drama ya nggak sebanyak Hong Kong, Taiwan, apalagi belakangan Korea. Korea ya. Sekarang ya. Kalau yang lokal ada satu yang gue inget banget dan lagu ini melambungkan
si band penyanyinya ke deretan atas band-band Indonesia. Berarti ini sinetron nih ya? Sinetron. Kalau nggak salah 2010-an awal gitu. Bersama bintangnya Drive. Bersama bintangnya Drive itu sinetronnya... Candy. Gue lupa sinetronnya, tapi bener Candy. Jadi rasanya sah kalau dibilang soundtracknya lebih sukses, pencapaiannya lebih tinggi dibanding si sinetron, iya kan? Candy judulnya. Jadi Drive kan udah sempat keluarin single pertama yang upbeat ya. Yang upbeat. Kemudian bersama bintang masuk itu apa ya? RCTI kalau nggak salah. RCTI. Boom langsung. Pasti RCTI kalau dan Anjinya juga emang selain lagunya gawat, Anjinya juga memang nyanyiinnya. Iya itu. Dia untuk para penyanyi waktu itu bikin panas kayak teknik falsettonya itu kan almost perfect gitu kan. Dia kan pitch-nya gila terus wah gawat deh. Kalau yang sama sukses kurang lebih di zaman itu juga seingat gue Ruang Rindu. Ruang Rindunya Leto. Oke. Sinetronnya Intan. Ya. Gue nonton soalnya. Itu Naysila ya? Iya, Naysila Mirdad. Kemunculan perdana Naysila Mirdad di sinetron. Dan sukses berat. Itu lagunya mengangkat Leto, Intannya juga sukses. Gue pertama yang nyokap gue nonton, gue yang apaan sih? Terus karena gue suka lagunya, akhirnya ngikut, ternyata ceritanya bagus. Memang ternyata sebenarnya kita tuh denial soal itu, ya kan? Kita denial kalau apaan sih sinetron gitu. Terus di tongkrong kita juga nonton sinetron ya enggak gitu. Padahal tahu kita ngomongin ini sekarang ya kan? Kita ngomongin ini sekarang. Memang zaman itu sinetron ceritanya masih banyak yang bagus. Betul. Jadi mau ngikutinnya. Betul. Dan dulu kayaknya mukanya itu aja sebelum si Naysila lah ya. Dude. Sup Jud, Herlino. Jadi gitu, makanya banyak orang yang bahas soal soundtrack dan karya yang diiringinya ini dari sisi dompleng-mendompleng. Jadi siapa yang akhirnya lebih diuntungkan, siapa yang ikut siapa. Menurut gua outputnya beda-beda. Ada yang akhirnya filmnya lebih sukses, lagunya nggak kedengeran, ada yang lagunya ngetop, filmnya orang lupa, ada yang sama-sama melambung, ada yang juga sama-sama jeblok. Walaupun awalnya memang sama-sama membutuhkan. Ya, itu kembali lagi rezeki-rezekian, jodoh-jodohan. Ya kan? Betul. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan, cari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeman membukakan jalan, mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru. Bekerja bersama hati.
Oke. Sedap. Ini soundtrack dari Filosofi Kopi 2. Ben dua ya. and Jody ya. Iya, Ben dan Jody. banyak 420 sekali ya. yang berpendapat bahwa ya kayak tadi yang kita ngomong, Ya. yang outputnya bisa beda-beda dan Ya. untuk yang ini Ya. rasanya zona nyaman nih pencapaiannya zona nyaman beserta 420-nya pencapaiannya di atas si filmnya, mungkin filmnya ya. Betul. Karena bukannya nggak sukses tapi Mungkin katanya nggak mencapai target, ya, nggak nggak mencapai Mesti target. Sedangkan nggak bisa ngalahin yang pertama sih memang. Yang Iya. pertama gila banget memang. Tapi Filosofi Kopi itu bikin semua orang bukan ngopi aja, jadi warung buka Iya, warung buka kopi. coffee shop. Buka coffee shop. Buka Jadi coffee semua shop, jadi bener-bener. barista. Menjamur habis Yes, semuanya. semua jadi barista. Teman-teman gue semua jadi barista. Lo tuh buka coffee shop. Oke nih, Itu ya. tapi oke loh. Impact Maksudnya dari impact sebuah dari sebuah film ya. Iya. Kayak dulu film 5 cm kalau lo inget. Ingat tapi kayaknya gue nggak nonton. Nggak nonton ya? Gue juga nggak nonton. Tapi itu bikin semua orang tuh naik gunung. Denny Gue tahu Sumargonya. filmnya tapi Denny Sumargo. Pevita Pierce ya? Atau siapa ya? Iya kalau nggak salah deh. Ya. Itu kan tentang penyita alam gitu lah ya. Dia Iya, naik iya, gunung segala macam. Itu bikin semua orang jadi naik Iya, gunung. iya. Ah. Temen gue yang Artinya cewek. filmnya sukses. Betul. Ya. Betul. Sebenarnya filosofi kopi itu memang sukses juga karena bikin semua orang punya warung kopi. Cuma Punya ya konsep. kalau harus dispesifikkan ke filosofi kopi Yes. 2 Dan soundtrack ya? digandeng dengan soundtracknya, Iya. rasanya sah kalau Ini- dibilang soundtracknya. Gila. bikin. Tapi memang 420 itu pedal itu lagu di album kedua ya. Itu kayaknya khusus buat dibikin buat filosofi kopi. Oke, tapi masuk di album kedua. Kayaknya masuk deh. Mereka Kayaknya udah pernah ngeluarin satu album kalau nggak salah Eh, sebelumnya ya. Iya, Apa kita tanya Ari? Tapi lagi Ari sibuk. atau Dia lagi recording mereka ya. lagi di studio. Mereka lagi ya, recording. soalnya nggak enak. Sebenarnya udah janjian, cuman mereka lagi recording. Tapi Jadi salam, kayak- Ari, maaf kalau salah-salah tadi bawainnya, tapi agak kurang ya. Sorry Ari. Sorry Wak. Tapi memang iya ya, maksudnya biarpun gimana pun ya, biar gimana pun itu, tiap 420 bawain lagu itu selalu ada di belakangnya tuh Gambar. selalu ada, iya, selalu ada, awalnya itu selalu ada si filmnya dulu gitu. Jadi Itu Chico Jericho dan Rio Dewanto. Rio Dewanto. Iya, Rio Dewanto ya. Kayak kita lah sebenarnya. Siapa lah yang jadi Ciko, gue terserah sih gue mah. Mau terserah. Kalau suruh milih terserah lo milih duluan lah. Gue jadi Ciki deh. Gue terserah lo milih duluan aja lah. Tapi kalau ngomongin soundtrack film Indonesia, Iya. soundtrack film Indonesia beserta filmnya Ah. yang sama-sama sukses terutama ya, Ah. rasanya nggak bisa lepas, nggak bisa nggak nyebut Hmm. film yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Aduh. Nicholas Saputra, Titi Kamal, siapa lagi? Ladia Nadia Sheryl, Sheryl. Ardinia Wirasti, Satu lagi siapa? Sisi kakak Priscilia. Sisi Priscilia. Dan siapa? Dan Mamet. Dennis Adiswara. Ada gitu. apa dengan cinta? Ada Itu pas banget apa dengan filmnya cinta. beserta Yes. soundtracknya judulnya sama. Iya, dan itu yang gue maksud. Maksudnya ada dua hal memang soundtrack itu ya. Ada memang lagunya sudah jadi, yang terus si direkturnya minta atau Iya. siapanya minta gitu buat itu dijadiin soundtrack atau Memang sengaja memang sengaja dibikin diminta film. untuk ya filmnya Iya, udah jadi iya, atau dibikin. in the making Yes. gitu terus rasanya itu bisa lebih relate ya. Betul. Ada apa dengan cinta keluar? Ini momentum kebangkitan film Film Indonesia Indonesia, juga ya waktu itu betul, ya. Jadi momentum. saat itu lagi sepi, Aha. dijajah oleh film Hollywood, film Hong Kong dan Yes. lain-lain. Tiba-tiba ada apa dengan cinta dengan segambreng bintangnya. Terus soundtracknya juga Teh Meli Iya. kacau. Itu sealbum gila-gilaan Selalu semua. gila-gilaan, betul. Dan itu memang di situ menjadikan Meli jadi ratunya soundtrack dibilangnya waktu itu. Dan membuat banyak orang sadar tentang pentingnya keberadaan soundtrack bagi film atau ya? apapun Iya, ya, atau itu karya dia. apapun. Lu berapa kali nonton? AADC. Seingat gue sih minimal 3. Gue 9. Semuanya bioskop. Semua bioskop. Gila. Semua bioskop dan punya juga Lo CD-nya. ngapalin dialog. Iya, lo tau nggak ada yang jual itu skenarionya di Pasar Senen. Skenario? Iya, skenario. Maksudnya kayak ini apa namanya dialognya lah. Jadi semua orang akan hafal itu. Tiap adegan akan hafal dan semua orang ke Kuitang lo bayangin Itu aja. imbasnya itu. bayangin Semua orang aja jadi lo. suka puisi. Iya. Semua orang anak-anak sekolah jadi bikin geng-gengan. Bikin geng cewek-cewek. Tapi di album Ada Apa Dengan Cinta itu, yang gue paling suka malah yang bukan Teh Meli yang nyanyi. Si Anda. Anda. Ya cuman Tentang itu. seseorang. Aduh. Ya. Ciptaannya memang ciptaan Teh Meli. Meli. Tapi Mas Anda di situ Yes. Iya memang albumnya the best. Gue punya albumnya, gue punya VCD-nya zaman itu. Akhirnya gue beli dan gue nonton 9 kali dan itu 3 kalinya sama cowok. Lu bayangin aja. kita Anjir. nggak mau gue.
Kayaknya Lupa enggak deh, gue, lupa. enggak deh. Zaman Kita belum kenal waktu itu. Ya itu Anyway. film Indonesia ya, film Indonesia. Nggak Ya. bisa nggak nyebut Ada Apa Dengan Cinta. Ya. Banyak banget film lain Banget. kayak film dan Laskar Pelangi. Laskar Pelangi juga gila banget film itu. dengan judul Ya. soundtracknya sama. Dan ada fun fact apa? Iya, itu tuh Giring yang mau bikin loh. Istilahnya misalkan ya gue bikin film nih, gue minta lu bikinin dong gue soundtrack. Minta sama Mbak Mira dan Iya. Riri Riza Dan itu berarti Giring ya? yang langsung minta. Dan Gue sukses. harus bikinin nih soundtracknya. Dan sukses. Berat. Gitu. Belitung terangkat, kemudian dan ternyata di Belitung nggak ada bioskop. Gak ada bioskop. Nggak ada Lu bioskop. bayangin gak? Itu waktu lu kan pernah lama di Belitung. Pernah di Belitung gue 1 tahun setengah. Sampai sekarang belum ada bioskop. Belum ada bioskop. Itu waktu itu Belitung udah jadi provinsi sendiri, bubble. Udah bubble. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Gak ada bioskop. Di Bangkanya ada. Ibu kotanya Bangka. Di Bangka ada mall. Oh di Bangka ada. Di Belitung oke. nggak ada mall. Jadi kalau orang Belitung mau nonton mesti ke Bangka atau layar tancap. Atau layar tancap. Atau nunggu Atau di mungkin TV. beli DVD-nya Oh, iya, waktu itu. benar. DVD-nya mungkin laku berat. Cuma karena mereka harusnya bangga kan. Dan gue juga dulu ngebayangin, kok nggak ada bioskop ya? Dan setiap tahun tuh ada festival Laskar Pelangi namanya. Iya, lu inget yang adegan Isn't mereka? that ironic? Yes, ya lu Don't ingin you aja think? kan. Lu inget kan yang dia lomba kreasi Iya, gitu. iya. Nah itu setiap tahun ada di situ. Sampai Dan itu sampai tahun ini. rame banget, dan itu rame banget gitu. Dan ada museum kata ya si Andre Hirata di sana. Oh iya iya. Betul. Semua orang akan ke sana, semua orang pasti ke sana dan bisa sempat jadi salah satu film paling laris ya dulu Iya, Laskar iya. Pelangi ya. Gue lupa sekarang Indonesia ya? Indonesia. Nah, Indonesia. kalau kita ngomongin global, ya global mau nggak mau kita harus ngomongin produksi Hollywood, Hollywood ya. lah. Siapa menurut lo yang soundtracknya dengan filmnya sama suksesnya? Aduh susah ya. Lo siapa? My Heart Will Go On. My Heart Will Go On. Dengan nya Titanic. Celine Dion. Oh iya itu sama suksesnya. Iya dong. Itu sukses banget sih. Titanic sempat ada di posisi Yes, film. satu film paling laris sepanjang masa. Ya. Sebelum akhirnya disusul oleh Avatar, Dikalahkan sama di dia mana sendiri, dua-duanya ya. disutradari oleh orang yang sama, Mr. Yes, James Cameron. Cameron. Kemudian My Heart Will Go On-nya sampai sekarang Ya, masih digunakan untuk banyak sekali hal di Ya. TikTok lah, di mana lah. Yes. Kemudian adegan TikTok ada ya? mereka berdua ada. Iya dan dengan mereka berdua jadi meme ya. Ya. Itu I'm Flying Jack itu loh. itu tahun 97 loh. 97 That ya? was 23 years ago, sampai sekarang masih dipakai untuk banyak hal. Tapi ternyata Titanic-nya ya walaupun bukan terlaris tapi pernah ada di nomor satu lama. Ternyata si My Heart Will Go On walaupun laku keras, Aha. bukan Bukan soundtrack terlaris ya? Bukan. Soundtrack paling larisnya adalah dari film Bodyguard. The Bodyguard ya. The Bodyguard, Itu Whitney Houston. I Will Always Love You. Yes. Yes. Itu sampai sekarang kayaknya masih paling laris. Filmnya boleh dibilang Iya. jeblok ya, nggak laku ya. Enggak begitulah ya. enggak Whitney Houston begitulah. dengan Kevin Costner. Kevin Ya Costner. tapi secara Whitney Houston-nya Ya. ya nggak gagal. Nggak gagal. Ya memang dia bukan gagal. bukan bintang film Bukan juga, bintang film iya dia juga, penyanyi betul. dan lagunya akhirnya jadi Yes, jadi hits banget, hits banget. hits Itu lagu dia ya? Bukan. Ternyata bukan lagu dia. Itu lagunya Dolly Parton. Dolly Parton. Lu tahu Dolly Parton kan? Tahu, Iya Dolly kan? Parton. Si kecil itu kan. Si kecil. Dolly Si Parton kecil, ya? si Dolly Parton ya? kecil. Kami kalau mau komentari sesuatu yang menarik, biasanya menggunakan lawan katanya. Semacam sarkasme gitu, dengan intonasi ditekan dan dipanjangkan di ujung kata. Misal, ketika melihat wanita cantik, kami bilangnya jelek. Contoh lain, saat melihat sesuatu yang berukuran besar, komentar kami akan kecil. Dan ini Dolly Parton. Coba perhatikan. Jadi paham ya, kenapa barusan Mozart bilang kecil. Lanjut. Gue sempet denger lagu itu sempet diminta sama Elvis. Yes, Elvis itu, seperti minta sama Elvis, tapi Dolly Parton itu nolak. Karena Elvis minta share-nya 50% dari lagu itu. Oke. Royalty ya? Ah. Royalty. Cuman memang Dolly Parton zaman itu 60s 70s ya memang besar. Hits juga, kalau Iya. kalau mungkin nggak hits, dia mungkin akan, Elvis yang nyanyi coy. Ya, The Iya King nggak? of Rock and Roll. Yes. Itu ditolak ya. Tolak, lalu dinyanyi sama Whitney Houston. Dan lucunya ada kalimat yang si Dolly Parton tuh ngomong gini, tuh kan, kalau Whitney Houston yang nyanyiin kayak gini, gue tuh sebenarnya bisa beli Graceland. Oh, Graceland-nya Graceland-nya Elvis. si Elvis. Oke. Dari hasilnya itu. Ya, ya, ya. Tapi kalau gue, favorit gue soundtrack film Hollywood, Siapa? I Don't Wanna Miss a Thing. Itu dari Armageddon ya. Armageddon. Apalagi scene pas Bruce Willis memutuskan untuk mengorbankan diri. Iya. Kemudian Liv Tyler-nya ada di control room control tuh. room. Oh, dia ngeliatin itu. Mulai intro, Yes. kemudian dihajar rap. Itu kalau nggak salah waktu itu gue nontonnya sama pacar. Itu SMA atau awal kuliah. Dan gue nangis. Di adegan itu gue nangis. Jadi gue memang tipe orang yang kalau nonton terus ada yang Nangisnya layak nangis ditangisi aja gitu mau ya? nonton sama siapapun, Iya, gue nangis aja ya. Iya. Iya sama.
susah lah nggak nangis dia Sama. di scene itu. Sama Gila. gue sih. Tapi gue nggak nangis pas itu Lu sih. apa? Yang favorit apa? Lagu itu juga? Gue itu sih Itu ya? itu one of the best sih. Ya. Kalau gue itu one of the best. Aerosmith Itu. pula kan? Itu gila banget. Tapi yang paling Bisa berkesan banget 7 hari, gue 7 malam. yang paling berkesan banget adalah film Nothing You Do. Nothing You Do lo tau? Tahu? Nothing Oh, The You Do. Wonders. Yes, The Wonders. Itu lagu dan filmnya itu kan sama ya. Dan band itu sebenarnya nggak ada. Oh, dibuat hanya buat Oke, film. band fiktif. Band fiktif yang hanya dibuat buat film dan itu sukses. Kenapa itu berkesan buat gue? Karena dari film itu gue jadi pengen main drum. Oh, oke. Gitu. Oke. Sampai sekarang Bersejarah lah. ya, Iya, bersejarah ya. Sampai sekarang pensiun lah ya. Kita Asik. nyanyi lagi yuk. Oke. Kita nyanyi Kita nyanyi lagi ya. Let's go. Come stop your crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, won't you cry? For so small, you seem so strong. Moms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, won't you cry? 'Cause you've been my heart. Yes, you've been my heart. From this day on, now and forevermore. 'Cause you've been my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always, always. I'll be with you. I'll be there for you always, always and always. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. I'll be there always. You'll be in my heart. Gokil ya. Soundtracknya? Tarzan. Tarzan ya, bukan Tarzan X bukan ya. Tarzan X ya. Kalau Tarzan X itu soundtracknya akapela. Jadi nggak ada Atau instrumen. saxophone lo kini Kenny G, Iya lah ya, Dave Koz gitu-gitu yang romantic gitu nggak ya. perlu vokal Nggak karena ya pokoknya Nggak jangan yang perlu. berisik-berisik lah. Nah, filmnya udah berisik. Nggak perlu. Yang X jangan ya, jangan yang X ya. Jadi memang katanya memang itu comeback Phil Collins sebenarnya. Comebacknya lagu juga. pertama. Comebacknya juga. Oke. Comebacknya juga. Ya, zaman dulunya kan yang A Groovy Kind of Love lah, yes, apa sih yang You Can Hurry Love gitu-gitu kan. sama yang apa? Kalau Ramalan Bintang tuh. Teng. Another Day in Paradise. Gue inget Ramalan Bintang itu. Itu bisa jadi soundtrack juga, Nyong. Iya, Soundtrack Lamaran Bintang loh. Bintangnya Planet Remaja. Planet Planet Remaja, Remaja. Pasti kalau denger lagu itu, gue nungguin Gemini. Oh, lu Gemini ya? Gue nggak tahu. Lu Taurus coret, Gemini coret. Iya, di Planet Remaja gue Gemini. Di beberapa majalah lu Taurus. Taurus, di majalah Gadis Taurus, di majalah Aneka gue Gemini. Aneka Yes ya, masih ada majalahnya? Nggak ada ya. Tapi Ngomongin film animasi berarti sekarang kita ya. You'll Be in My Heart ya. Ya. Itu sukses besar. Sukses besar, Oscar cuy. You'll Be in My Heart-nya Yes. sebagai soundtrack terbaik ya. Soundtrack terbaik. The Terbaik. best song in the movie ya. Itu dia, Phil Collins. Itu dan itu sebagai soundtrack film animasi kesukaan lo. Oh, enggak. Kalau Oh, gua bukan. enggak. Bukan. Kalau Kalau gua gua enggak. I Believe I Can Fly. Itu Space Jam sih ya. Space Jam. Anjay. Space Jam. Tapi lagunya memang enak. Tapi filmnya terhitung ya karena segmented sih ya. iya. Dan gue juga suka filmnya ya kurang lebih because Michael Jordan was on that movie. Jadi Yes. kayak ya mau gimana. Tapi ya yang suka film itu ya paling ya yang suka olahraga, khususnya NBA atau basket. Tapi lagu itu memang enggak, maksudnya gue pas dengar lagu itu ya, itu gue mematahkan memang anggapan gue kalau lagu yang bikin semangat itu adalah lagu yang upbeat. Itu enggak ternyata. Benar. Setuju nggak lo? Iya. I Believe I Can Fly itu selalu jadi lagu penyemangat lo. Iya. Dari liriknya mungkin ya. Itu sebenarnya bukan pure film animasi juga Yes, ya. semi. Ada orang aslinya, Semi. Semi.
Oke. Kita ngomongin film semi, maksudnya itu ya. Semi itu Ada orang benerannya, ada animasinya itu Looney Tunes ya. Looney Tunes. Semi Warner- itu softcore lah ya, softcore. Apalagi soundtrack yang menurut lo memorable? Memorable. Apa ya? Gue Lion King sih. Lion King tuh apa ya? Lion King tuh Elton John. Karena gue suka sama Can You Feel the Love Tonight? Yes. Lion King Oke. yang Oh, dulu yang ya. pertama, Yang iya. pertama. Yang pertama, oke. Oh, Lion King yang kedua, yang remake, yang itu tahun lalu atau 2 tahun lalu ya? Iya, Itu malah jadi film animasi terlaris sepanjang Terlaris, masa. Tapi Mufasa. soundtracknya malah nggak Iya. kedengeran. Itu kalau nggak salah yang gue tahu soundtracknya ada yang judulnya Hakuna Matata atau apa Iya, gitu. Tapi iya. Can You Feel the Love Tonight-nya nggak Nggak. diulang, Kayaknya nggak di nggak deh. remake, nggak kayak A Whole New Yes. World, Aladdin. Yes, Aladdin yang di remake ya. Ya, A Whole New World-nya juga dibikin lagi kan. Iya, Tapi kalau gue pribadi sih lebih suka A Whole New Lama World-nya lah. Pibo Bryson Bibo sama lah. siapa? Regina Bell. Regina Bell ya. Yang baru yang Zayn Malik dan Siapa ya? Zafia kalau nggak salah Zafia siapa gitu. Ya Zafia bagus. Sungkar. Bukan Sungkar ya. Zafia. Oh, Saskia itu ya. Bagus juga. Bagus. Filmnya juga meledak. Dua-duanya gue nonton. Aladdin yang Bagus, dulu gue bagus. nonton, Aladdin yang kemarin gue nonton. Tapi rasanya kalau harus Lo compare. nonton dua-duanya? Nonton dua-duanya. Lo akan compare Jinnya nggak? Lo kangen Robin Williams nggak sih? Gue kangen Robin Williams sih nonton Kangen film Robin itu. Williams. Iya sih, gila itu. Tapi Will Smith juga Tapi ciamik. maksudnya keren sih, Iya. keren sih. Dan animasi dan teknik animasinya makin Iya. canggih sekarang. Iya, Jadi karena ya. zamannya sudah secanggih itu. Iya. Betul. Tapi Yang sukses ya? Yang sukses. Yang sama suksesnya apa? Frozen menurut gue. Bener. Tapi gue nggak nonton sebenarnya Frozen. Gue juga nggak nonton. Nggak nonton, cuman- gue nonton nggak ya? Nggak kayaknya. Gua nggak nonton. Cuma gue begah waktu itu zaman ngamen. Itu Iya. tiap hari kalau ada anak Di kecil request ya? zaman itu buset. Sehari bisa 3 kali gue nyanyiin lagu itu sampai apa? Let it go, let it go. Iya. Ada Elsa! yang balap. Ada yang balap. Tapi gue Frozen sebenarnya nggak. itu ada di urutan kedua kalau nggak salah sebagai film animasi terlaris. Yang pertama Frozen, Lion King. Yang pertama Lion King yang Lion remake. King. Yang kedua si Yang kedua Frozen. si Frozen. Lo tau gak soundtracknya itu dia berhasil mendapatkan salah satu ya lagu yang dapat IGAT dibilangnya. IGAT. Apa tuh? IGAT itu EGOT. IGAT. Yes. Apa itu? Emmy, Oke. Oh, oke, Grammy. Oscar dan Oscar, Tony. Tony. Yes. Tony Itu jarang. juga dapat. Tony dapat. Gila banget kan? Sebuah pencapaian Frozen. yang Gue sebenarnya gila-gila. nggak. Frozen nggak tuh udah ada remake-nya nonton. juga kan? Ada Frozen 1, Frozen 2. Ada dua. Nggak remake tapi dua. Oh, oke. Nggak remake iya, tapi iya, dua. iya. Nah, gue Oh, sebenarnya sequel nggak. ya? Itu gua nggak siapa? tahu entah Demi dari mana. Lovato ya? Demi. Yang aslinya Demi Iya, Lovato. Demi apa lu? Demi Lovato. Gua kadang-kadang Tapi nggak ngambil nggak. Demi apa yang maksudnya kalau ngomongin tampol ya, Mo. Yes. Gua tampol nih. Gue kalau soal Demi gue nggak ada yang ngalahin Demi Moore Oh, sih. ya iyalah. Lu tahu soundtracknya film Ghost dong? Bentar. Ancient Melody Oh, dong. Ancient Melody, Itu oke, kan the oke. best banget. Iya, iya, iya. Lu kalau denger lagu itu lu harus bikin tembikar Iya, tau nggak lu? lu harus. Iya benar. Itu Demi Moore lagi. Duh, rambut Rambutnya bondol segini, Demi Moore. gitu. Ya kan? Itu udah disikat sama Om Bruce ya zaman itu apa belum? Nggak, gue nggak tahu Tahu tuh lah, lagi urusan pacaran sama dia lah siapa itu ya. mah. Tapi si Ghost itu Ya, keren Ghost, banget. ya, Gue tadi Ancient baru ingat Melody. Ancient Melody itu kan lagu lama banget lagu kan? lama banget lagunya siapa ya? Elvis ya? Bukan ya? Nggak tahu lupa. Elvis apa Presley. Presley? Tapi siapa suka sih? Ya, animasi cukup lah ya. Cukup lah ya. Cukup lah ya. Mungkin kalau ada yang tambahan bisa di komen, taruh di komen aja. Mungkin kita ada yang kelupaan. Aduh, mungkin ada animasi ternyata film animasi ini keren banget loh, gitu. Nggak tahu mungkin Mickey Mouse atau Mickey Mouse gue rasa belum dekat ke layar lebar ya. Disney, Mickey Mouse, Donald Duck gitu kayaknya nggak ada di layar Nggak ada di layar lebar ya. Mereka hanya TV dan majalah. Gue ketinggalan banget film, emang gue asli. Belakangan emang gue juga. Iya. Apalagi sekarang. Gue terakhir nonton tuh Bohemian Ayo, Rhapsody itu pengen aja. Siapa yang rindu bioskop? Iya. Siapa yang rindu Iya sih. dibisikin? Iya, nggak jadi buka nih tanggal 29 nih ya. Itu harusnya semua ya? 29 Nasional. Juli ini harusnya buka, Harusnya nasional. tapi diperpanjang. Iya. Diperpanjang, Kan oke. memang sentral Jakarta. All Semoga- around you tuh ya dibisikin ya. Iya Dolby. Iya, dibisikin ya. Kangen dibisikin sama Dolby. Cuman gue terakhir nonton lu bayangin aja lu. Gue terakhir nonton itu Bioskop kan aromanya beda sendiri. Yes, beda. Jadi kayak Lu terakhir nonton apa film? I don't even remember. Gue Bohemian Rhapsody lu bayangin aja. Bohemian Rhapsody sih bukan film terakhir, tapi gue nonton sampai 4-5 kali gitu. Oh, film terakhir ini. Film perang. 1940 apalah itu. Iya, itu yang itu. Iya. 1917. 1917 itu kalau nggak salah itu film terakhir Itu gue Oscar nggak nonton sih di kemarin bioskop. Nggak menang. Nggak Masuk menang ya? nominasi tapi nggak menang. The best Yang menang kan picture. Parasite. Parasite, Parasite. film
Asia. Film Asia pertama yang menang Pertama Oscar. yang menang Oscar itu gila banget. Dan bukan foreign film ya, kategorinya ya. Iya, itu the betul. best pictures Bahasanya ya. juga nggak bilingual. The best picture ya. Iya. Gila. Ya, animasi Kebayang. cukup lah ya. Cukup. Oke, artinya kita sampai di penghujung. Yes. Ya, terima kasih banyak kawans yang Udah nonton ya. sudah menyaksikan sampai menit segini. Ya. Sampai habis. Sampai habis. Jangan lupa jika berkenan Ya. klik subscribe karena subscribe itu gratis. Ya. Jadi jangan pelit-pelit. Terus tekan juga tombol lonceng, tekan Tombol lonceng. Jika ternyata mendapatkan beberapa info yang baru Boleh komen dan menyukai, boleh klik like, kemudian komen, kritik, saran apapun akan kami terima dengan sangat senang hati. Betul. Kita ngobrol di kolom komen nanti kalau misalnya ternyata ada soundtrack atau film-film yang terlupa tadi. Dan mungkin ada kita salah juga mungkin ya. Ada ralat-ralat gitu. Dikit, boleh. Silakan nanti kita Terus boleh kalau suka juga boleh di-share. Ya. Itu penting silakan banget. Silakan banget. Share dong, silakan please. Monggo. Kita ketemu lagi di episode kedua Jumat pekan depan karena kita Entaps tayang tiap Jumat. Terbayang setiap saat. Asoy. Amin. Episode 2 kami akan bahas tentang seorang raja. Seorang raja yang lahir di Indiana, kota Indiana, Amerika Serikat. Oh, bukan band ya? Seorang. Oh, seorang. Mintanya diomelin aja sih. Loh, vokalisnya juga kan seorang. Seorang raja yang lahir di kota Indiana, Amerika Serikat tanggal 29 Agustus 1958. Tahun 58 ya. Google it. Ada lagu kesukaan dari dia, silakan request untuk kami bawakan di episode kedua, monggo. Kalau memungkinkan akan kami nyanyikan, akan kami gonjreng-gonjrengkan lagunya. Mungkin kita kasih 3 pilihan buat di request ya. Bukan request namanya kalau 3 pilihan. Ini nantang, padahal lagunya dia susah-susah banget. Susah banget loh. The King ya, pokoknya The King ya. Kita jumpa lagi Jumat depan. Kita tutup dengan gonjreng-gonjreng lagi. Ini sebuah lagu yang kita cerita dulu tentang lagu ini dong. Si lagu ini yang mau kita bawain, kita sebut ya. Iya. Judulnya Iris dari sebuah Google judul yang sampai saat ini masih bikin kita semua bingung. Penasaran. Apa sih Iris? Maksudnya ini apakah nama orang sesosok wanita kah? Betul. Atau benda kah? Iris maksudnya kayak iris bagian dari mata itu kan kalau nggak salah bahasa Inggrisnya iris juga kan. Ya. Dan kata itu iris yang nggak ada di liriknya. Nggak ada. Nah itu lagu. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Jumat pekan depan. Kami 25 pamit. Sampai ketemu di Entaps minggu depan. See you. That I'll ever be, and I don't want to go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your love. But sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. To see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am.